Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Hukum Ketenagakerjaan yang beranggotakan Edi Yahya Alfian, Rahbani Abi Yuza, dan Nina Humasia. Di sini kami akan memberi jawaban mengenai isu terbaru PHK masal si cepat. Oke, langsung dimulai aja. Dari isu PHK masal si cepat ini, menurut Edi Yahya, ada nggak sih pelanggaran yang dilakukan si cepat dalam kasus PHK masal si cepat ini? Aku sih ada ya, karena di berita itu juga udah disebutin perusahaan si cepat itu kan melakukan PHK tanpa alasan yang jelas dan malah justru kayak maksa para karyawan itu untuk menandatangani surat pengunduran diri. Tujuannya untuk biar perusahaan ini bebas dari hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh karyawannya seperti pesangon dan lain-lain. Kayak gitu sih. Oke, nah kalau menurut Rahbani Abi Juza, terkait isu ini, emang ada ya pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja? Kalau menurutku sih, berdasarkan pokok permasalahan yang tadi sempat dibahas sama Mas Edi, kalau menurutku dari pihak pekerja sendiri itu kayaknya nggak melakukan kesalahan sih. Justru para pekerja di sini tuh malah dirugikan kan dengan adanya aksi PHK massal yang dilakukan oleh pihak si cepat. Soalnya para pekerja ini ternyata berdasarkan fakta dari Twitter tadi, disodori surat pengunduran diri agar perusahaan tidak membayar pesangon dan hak lainnya bagi kurir. Yang jelas ini pastinya kan akan merugikan kan bagi para kurir apalagi di masa pandemi. Sesuai dengan pasal 154A ayat 3 juga dan pasal 156 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja bahwa mereka itu dari pihak cepat melakukan suatu pelanggaran PHK massal terhadap para pekerjanya. Seperti itu, Mbak. Eh, Kalau Mbak Nina jadi direktur si cepat, upaya apa sih yang bakal Mbak Nina lakuin untuk nyelesain persoalan persoalan tersebut? Oke, kalau dari aku sendiri ya, misal aku jadi direkturnya, upaya yang aku lakuin pertama itu pasti melakukan musyawarah atau perundingan antara pekerja dan pihak ketiga. Kan kalau di isu ini, kan Kementerian Ketenagakerjaan juga mau ikut nih. Nah, aku bakal ngadain musyawarah antara dua pihak itu. Jadi kayak sebagai mediasi dan menjelaskan bahwa ada kekeliruan dalam mem-PHK karyawan. Karena dalam mem-PHK karyawan ini tujuannya untuk merombak sumber daya manusia karyawannya. Kan mau memperbarui manajemen human capital terkait pemberlakuan standar evaluasi kompetensi berdasarkan key performance indicator. Soalnya kan kalau misalnya dari pihak si cepat juga melakukan PHK massal sepihak, itu kan juga melanggar peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Soalnya di PP ini, perusahaan bisa melakukan PHK secara mendesak kalau pekerjanya itu melakukan kayak penipuan, pencurian, penggelapan barang, atau memberikan keterangan palsu, terus melakukan perbuatan asusila, atau bisa membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan. Edi Yahya, kalau yang jadi pekerja atau karyawan si cepatnya itu, upaya yang akan dilakukan itu gimana? Upaya yang mungkin dilakuin sih mungkin hampir sama kayak Mbak Nina tadi. Yang pertama itu melakukan perundingan untuk menyepakati uang pesangon, dan yang kedua mengajukan permintaan untuk dipekerjakan kembali. Karena kan korban PHK tanpa ada alasan masih punya kewajiban dan hak-hak yang harus diperjuangkan. Dan PHK sepihak ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan untuk perundingannya itu kan kalau nggak menghasilkan persetujuan, perusahaan hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Industrial. Hal ini diatur dalam pasal 151 ayat 3 UU Ketenagakerjaan. Namun apabila perusahaan melakukan PHK tanpa adanya penetapan tersebut, maka PHK yang dilakukan batal demi hukum. Dan untuk permintaan memperkerjakan kembali itu diatur dalam pasal 155 ayat 1 dan pasal 170 UU Ketenagakerjaan. Kalau Mas Rabani Abi Juda menjadi pejabat Kementerian Ketenagakerjaan yang berwenang dalam menyelesaikan persoalan ini, upaya yang dilakukan itu gimana? Sama menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara mediasi, melakukan proses mediasi dari pihak pekerja maupun dari pihak perusahaan untuk menemukan titik temu persoalan tersebut. Dan apabila masih belum menemukan titik temu, mungkin saya akan melakukan arbitrase ya, karena keputusan dari arbitrase itu kan mengikat ya dan juga bersifat final atau final and binding. Untuk solusi lain, berhubung saya merupakan seorang menteri, mungkin saya akan melakukan ulang penyusunan kebijakan ketenagakerjaan khususnya PHK dalam situasi pandemi COVID-19. Tentunya secara terbuka guna mengatasi kejadian serupa, sehingga para pihak yang merasa dirugikan mendapatkan keadilan sebagaimana seharusnya. Mungkin seperti itu, Mbak Nina. Oke, baik. Jadi itu jawaban-jawaban dari kelompok kami terkait
isu terbaru PHK massal si cepat ini. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.